Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi Poltekkes Palembang yang mempercayai saya untuk membawakan materi pada kesempatan kali ini, ya. Dan juga saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang mau memilih untuk belajar dari video sharing kali ini ya. Dan saya harapkan kita sama-sama di sini untuk belajar dan semoga video sharing ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, ya teman-teman. Nah, pertama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Nurfit Ramadan dan saya seorang yang bergelut lah di dunia digital. Dan saya juga merupakan seorang founder dari Millionaire ID, pengusaha milenial dan juga belajar sukses. Itu merupakan komunitas untuk mereka yang pengen berbisnis online tapi bingung cara memulainya bagaimana. Nah, kemudian experience atau pengalaman saya juga berbagai macam ya teman-teman, boleh nanti silahkan dilihat slide-nya. Dan untuk cerita singkat nih, dahulu ya teman-teman, sewaktu saya masih di bangku sekolah SMP dan SMA, saya itu sudah memulai untuk yang namanya jualan ya, tapi bukan untuk jualan-jualan yang memenuhi kebutuhan, bukan, tapi untuk ya sekedar pengen cuan, pengen penghasilan tambahan aja ya, karena dikasih orang tua rasanya kurang cukup ya, mulailah untuk jualan. Nah, tapi semenjak saya masuk ke perkuliahan, saya sudah mulai berpikir untuk bagaimana caranya memiliki penghasilan bulanan ya, penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan saya setiap bulannya. Bahkan saya mulai berpikir bagaimana caranya supaya uang semesteran itu saya aja yang bayarnya ya. Nah, dan mulai dari situ berbagai macam usaha saya coba, pekerjaan saya jalani sampai pengalaman kerja saya ada di 2 tahun, yaitu bekerja di sebuah kafe ya, mulai dari waiter sampai jadi manajernya ya. Kemudian itu saya jalani 2 tahun. Kemudian setelah itu bulan Januari di tahun 2019 saya memutuskan untuk berhenti di sana dan mulai untuk serius menjalankan jualan online dan bisnis online waktu itu. Nah, itu cerita singkatnya ya teman-teman. Oke, mungkin langsung nih masuk ke agendanya ya. Masuk ke agenda, nanti beberapa yang akan saya bawakan yaitu terkait tentang pertama mindset untuk berbisnis ya, kedua tentang passion bekerja, kemudian ada basic membangun bisnisnya bagaimana, kemudian kesalahan para pebisnis itu apa aja, sehingga nanti kita bisa belajar dari situ dan mengambil langkah yang tepat supaya tidak mengalami kesalahan yang sama ya. Selanjutnya ada strategi marketing ya, itu yang akan saya bahas untuk kali ini ya. Dan juga untuk teman-teman di sini itu boleh untuk meng-SS atau screenshot atau capture lah, atau mungkin record untuk apa yang saya katakan, boleh, dan kemudian di Instastory kan boleh ya teman-teman, mention saja IG saya Ahmad Nurfit, kemudian boleh menggunakan hashtag belajar berbisnis ya, seperti itu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kenapa wirausaha atau kenapa kita mesti berbisnis ya, itu yang jadi pertanyaan awalnya. Karena begini ya teman-teman, pada saat kita itu mungkin setelah lulus sekolah atau setelah lulus kuliah, kita pasti diberikan 2 pilihan. Apakah kita pengen yang namanya kerja atau kita pengen namanya berbisnis ya. Dan 2 hal inilah 2 jalur yang berbeda. Kita pengennya yang mana sudah mulai harus kita pikirkan sejak sekarang ya. Kalau kita pengen penghasilan yang namanya kalau kita pengen yang namanya gaji ya, kita mesti bekerja. Kalau kita pengen namanya penghasilan, kita mesti berbisnis ya. Kalau gaji ya mesti dikasih oleh bos ya, kayak gitu. Kalau penghasilan kita sendiri yang menentukan ya. Kita mesti memilih apakah jadi pebisnis atau jadi karyawan atau pegawai, pekerja kayak gitu. Nah, tapi ya teman-teman, pasti ada alasan masing-masing. Kalau kita pengen kedua-duanya ya terserah. Kalau misalkan kita memang bisa membagi fokus, membagi manajemen waktunya, prioritasnya, ya bisa aja kalau teman-teman menjalankan keduanya ya, tidak ada yang salah. Nah,
Kalau dari wirausaha, kalau dari berbisnis, alasan kenapa saya juga memilih jalan untuk memulai berbisnis itu pertama ya teman-teman, saya membaca sebuah buku dan mengikuti pengajian, dan di sana dikatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki lewat perdagangan. Nah mungkin teman-teman di sini juga pernah mendengar kata-kata ini, dan saya pada saat mendengarkan kata-kata ini itu merasa bahwa mungkin ini petunjuk untuk saya berhenti dari pekerjaan. Waktu itu saya kerja di kafe ya, dan mulai beralih menjadi pedagang. Dan saya masih bingung waktu itu apakah apa yang bakal saya jual, apa yang bakal saya tawarkan. Nah begitu ya teman-teman. Dan selanjutnya melalui bisnis, melalui usaha kita bisa menyerap tenaga kerja ya, yang artinya pada saat memang kita membutuhkan karyawan, kita bisa merekrut orang ya. Kemudian kita juga mengurangi pengangguran ya, karena kan kita membuka pekerjaan kita sendiri. Kemudian juga pada saat memang ada lowongan pekerjaan, kita memberikan kesempatan orang lain untuk mengambilnya ya. Kemudian melalui bisnis kita bisa memilih waktu dan tempat bekerja, jadi kita lebih bebas ya. Bukan berarti kita waktunya tidak teratur ya, kita mesti mengatur jam kerja dan tempat kerja kita ya. Tapi kalau belajar dari pengalaman saya nih ya teman-teman, dahulu waktu masih kuliah, saya itu pagi siang itu kuliah ya, sore mengatur organisasi karena kebetulan saya terpilih menjadi ketua kesenian kampus, dan sore misalkan mengatur organisasi itu. Kemudian mulai jam 5 sore sampai jam 2 malam saya lanjut untuk bekerja ya, 9 jam tuh. Dan biasanya kan pada saat pulang bekerja saya itu mengerjakan tugas, belajar untuk ulangan dan lain sebagainya ya, jadi full time, dan itu saya kerjakan selama 2 tahun ya. Dan pada saat saya mencoba menjalani namanya usaha, menjalani bisnis, itu saya bebas menentukan kapan saya bekerja dan di mana saja saya pengen bekerja, karena waktu itu memang bisnis yang saya jalankan adalah online ya, jualan online, bisnis online ya, seperti itu contohnya. Dan kalau misalkan saya waktu itu di kafe, kan mesti di kafe 9 jam saya kerja ya, mesti di kafe. Nggak mungkin saya kerja di rumah tapi kafenya nggak ada saya, nggak mungkin kan kayak gitu. Nah itu contohnya ya teman-teman. Nah kemudian bisa bekerja sesuai dengan passion. Nah kebetulan sekali passion saya ini adalah tentang dunia digital, dunia online. Saya menyukai tentang hal-hal yang berbau internet. Nah itu saya mulai pelajari, oh ternyata bisa menghasilkan uang lewat internet kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa temukan passionnya apa. Nanti juga bakal saya bahas ya tentang passion di sini ya. Kemudian kita bisa mengatur penghasilan kita sendiri. Ya betul sekali teman-teman. Jadi ada yang bilang bahwa penghasilan pada saat kita berbisnis itu tidak pasti. Ya betul, bisa jadi sedikit, bisa jadi lumayan, bisa jadi lumayan banget. Nah, tinggal kita yang menentukan. Contoh kasus seperti saya, dahulu kan saya itu kerja di kafe. Kalau boleh saya bongkarin ya, penghasilan saya itu cuma 1 jutaan. 1 jutaan sedikit kayak gitu ya. Nah, tapi pada saat menjalankan jualan online, bisnis online, penghasilan saya sudah langsung berkali-kali lipat. Jadi di bulan pertama, bulan Januari 2019 saya menjalankan jualan online itu, saya mendapatkan profit 2,7 juta bersihnya. Ya. Bukan omset, tapi bersihnya 2,7 juta. Jadi sudah ya hampir 3 kali lipat dari gaji saya waktu di kafe. Jadi kita sendiri yang sebenarnya kalau kita kerja keras, hasilnya juga bakal lebih banyak kayak gitu teman-teman. Dan juga pada saat teman-teman menjalankan sebuah usaha, itu Anda sendirilah bosnya. Jadi enaknya kayak gitu, kita sendiri yang mengatur kerjanya, kita sendiri yang mengatur kita pengen penghasilan berapa, dan kita tidak disuruh-suruh. Tapi ingat ya, di sini kita punya yang namanya impian. Impian itu yang bakal jadi bos kita. Kalau kita jadi seorang pegawai atau karyawan, itu kan kita punya atasan, punya bos yang memberikan tugas yang akan ngasih kita gaji. Tapi kalau kita di sebuah bisnis, itu kita harus punya yang namanya impian. Sehingga impian itu yang akan menjadi bos kita. Misalkan impian kita pengen punya penghasilan 10 juta per bulan. Nah, maka bagaimana caranya kita mengejar impian kita itu, mewujudkannya. Ya, contohnya seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya melatih jiwa entrepreneur dan mandiri. Ya, tentunya seperti itu. Pada saat kita menjalankan bisnis, pasti kita bakal berkembang. Ya, kita pasti bakal mempelajari tentang ilmu-ilmu apa saja yang diperlukan untuk berwirausaha.
dan otomatis kita bakal menjadi seseorang yang mandiri ya teman-teman. Melalui bisnis juga Anda bisa memiliki yang namanya multiple income. Maksudnya seperti ya, memiliki pipa-pipa penghasilan dari berbagai macam. Misalkan kalau Anda masih dikasih duit oleh orang tua, itu satu. Kemudian misalkan menjalankan bisnis, ya jadinya dua. Misalkan teman-teman sambil ada kerjaan, misalkan berarti ada tiga. Ya, multiple itu nggak mesti tiga ya, bisa dua. Multiple income. Ya, kemudian pastinya kita punya experience dan skill, ya, pengalaman dan kemampuan pada saat menjalankan bisnis, karena berbagai macam proses nanti bakal teman-teman temui, mulai dari negosiasi, mulai dari analisis, evaluasinya dan lain sebagainya ya. Ini alasan atau sudut pandang kenapa kita mesti berwirausaha atau berbisnis ya teman-teman. Oke, masuk ke mindset nih. Nah, mindset itu adalah pola pikir atau kebiasaan kita berpikirnya bagaimana ya. Jadi pada saat kita memulai berbisnis, sebenarnya modal utamanya itu adalah mindset yang benar dulu, pola pikir yang benar dulu. Ada yang malah berpikirnya, saya ini tidak bakat berbisnis, saya tidak bisa jualan. Itu tidak tepat ya, bahwa tidak ada yang tidak bisa jualan sebenarnya. Yang ada orang yang belum belajar bagaimana caranya berjualan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau mindsetnya salah, hasilnya juga bakal salah. Kalau mindsetnya tepat, hasilnya bakal tepat. Jadi kalau teman-teman memiliki mindset pengen sukses berbisnis, maka pikirkan suksesnya, jangan berpikir gagalnya. Kalau teman-teman sudah berpikir, wah kalau aku nih menjalankan bisnis, kayaknya aku gagal deh. Maka yang terjadi adalah gagal. Kenapa? Karena dia fokusnya ke gagalnya, bukan ke suksesnya. Kalau dia berpikir ke suksesnya, otaknya dan alam bawah sadarnya akan memikirkan cara untuk mewujudkan bisnisnya supaya sukses, akan memikirkan caranya, gitu ya teman-teman. Jadi ada quotes juga, begin with the end in mind, memulai dari akhir di pikiran. Ya, jadi kita bayangkan dulu pada saat kita mengambil keputusan ingin menjadi seorang pebisnis ya, kita pikirkan kita sudah menjadi seorang pebisnis. Ya, dengan mungkin puluhan karyawan, dengan penghasilan yang sekian, ya pikirkan dulu kalau kita sudah memiliki itu, ya, sehingga otak kita akan mewujudkannya, ya, di kepala kita dulu, ya. Jadi mindset itu yang menentukan kita berhasil atau tidak, ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, mindset is everything, ya. Mindset itu segalanya. New mindset, new result. Jadi mindset yang baru akan menghasilkan sesuatu yang baru juga. Ya, ada 4 hal yang saya tulis di sini yang penting untuk dijadikan mindset awal teman-teman. Yang pertama yaitu kita mesti memiliki mindset yang positif. Seperti apa? Misalkan kayak gini. Teman-teman jangan berpikir bahwa bisnis atau usaha itu susah. Ya. Kalau menjalani pasti banyak gagalnya. Jangan seperti itu. Ya, itu mindset yang kurang tepat. Yang lebih baik bagaimana kita pikirkan bahwa pada saat berbisnis itu banyak belajarnya, ya. Tidak ada yang namanya gagal, yang ada sukses atau belajar, ya. Kayak itu teman-teman. Kita mindsetnya harus tepat dulu, harus benar dulu, ya. Jadi yang pertama adalah mindset yang positif. Jangan terlalu fokus untuk hal-hal yang negatif, tapi lebih fokus untuk hal-hal yang positif. Sehingga apa? Perkembangan bisnis kita bakal bagus. Yang kedua, teman-teman harus mengambil komitmen yang tepat, komitmen yang kuat, ya. Pada saat teman-teman berkomitmen untuk menjalankan sebuah bisnis sampai berhasil, sampai sukses, pegang itu benar-benar ya. Jangan baru hari ini mengambil keputusan, besok sudah lupa, besok sudah mulai males-malesan. Jangan seperti itu ya. Harus komitmen. Nah, yang ketiga adalah konsisten. Konsisten itu apa? Terus melakukan sampai berhasil, ya. Konsisten, bahkan cenderung konsisten ini harusnya lebih ekstra lagi. Misalkan hari ini teman-teman membangun bisnisnya, bekerja, mempertaruhkan waktu itu sekitar 4 jam sehari, misalkan hari ini. Besok 4 jam, besoknya 3 jam, besoknya 2 jam, besoknya 1 jam. Itu namanya tidak konsisten, ya. Konsisten tuh terus menerus, kalau bisa cenderung naik, ya, kerjanya lebih ekstra lagi. Seperti itu ya teman-teman untuk konsisten. Dan selanjutnya adalah persisten.
persisten ini apa? Nanti ya teman-teman, pada saat menjalani namanya usaha, menjalani yang namanya bisnis, pasti ada proses, pasti ada namanya tantangan. Nah, maka dari itu teman-teman mesti persisten, yaitu setiap kali teman-teman itu mendapati proses, mendapati tantangan, jatuh, itu mesti bangkit lagi. Tidak peduli berapa kali teman-teman jatuh, tapi pedulilah berapa kali teman-teman bangkit, ya. Tidak ada sebenarnya orang itu gagal berbisnis, yang ada mereka berhenti bangkit, ya. Jadi ini ada 4 mindset yang perlu teman-teman tekankan dan terapkan, ya. Pertama tadi positif mindset, kedua mengambil komitmen, ketiga konsisten, keempat persisten, ya. Ada quotes bagus lagi dari Henry Ford, ya, yang mengatakan whether you think you can or you think you can't, you are right. Artinya kalau kita berpikir kita bisa atau kita berpikir kita tidak bisa, kita benar, ya. Jadi kalau teman-teman nih ada berpikir, kayaknya aku nggak bisa jualan nih, ya benar. Tapi kalau teman-teman berpikir sebaliknya, kayaknya aku bisa deh jualan, ya benar juga. Jadi apa yang kita pikirkan itu benar, ya. Kalau kita berpikir gagal, gagal yang akan terjadi. Kalau kita berpikir berhasil, berhasil yang akan terjadi. Seperti itu, ya. Jadi menekankan seberapa besar sikap dan mindset itu menentukan kesuksesan dan kegagalan kita. Itu makna dari kata-kata Henry Ford, ya. Boleh teman-teman searching di Google siapa Henry Ford itu, pengusaha sukses internasional, ya. Nah, change your mindset. Mulailah ubah mindset kita, ya teman-teman. Mulai dari misalkan kita seseorang yang takut gagal, jangan takut gagal, ya. Seperti saya katakan tadi, tidak ada yang namanya gagal, yang ada adalah sukses atau belajar, ya. Ada yang ngomong tidak bisa jualan, ya tenang aja teman-teman, jualan itu adalah hal yang bisa kita pelajari, ya. Kenapa jadi ngomong nggak bisa jualan? Ya mungkin karena belum pernah mencoba, belum pernah belajar tekniknya gimana, ilmunya gimana, ya. Ada yang ngomong juga malu, ya jangan malu. Saat teman-teman keluar dari rumah, kos-kosan, kontrakan, atau apartemen, itu pasti menemui berbagai macam orang yang jualan. Jadi jangan malu dengan jualan, ya. Malah jualan ini sesuatu yang bergengsi sebenarnya, membantu orang, memberikan banyak manfaat untuk orang, ya. Ada yang ngomong juga penghasilannya tidak pasti, ya. Emang tidak pasti teman-teman di bisnis, tapi justru tidak pasti itu lebih enak, ya. Penghasilannya mungkin di bawah, mungkin di tengah, mungkin di atas, ya. Tapi menariknya teman-teman, kalau kita sudah tahu ilmunya, ya, kita bisa menstabilkan penghasilan kita minimal lumayan banyak, ya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, gitu. Nah, ada yang ngomong juga tidak bakat berbisnis, kayak gitu. Wah, tidak ada yang namanya bakat-bakatan sih menurut saya teman-teman. Yang ada sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita yang menjadi sesuatu, dan itulah yang disebut bakat. Jadi kalau kita terus menginput diri kita dalam sesuatu yang diperlukan untuk mensukseskan apa yang kita inginkan, itu bakal menjadi bakat, ya kayaknya, ya teman-teman. Jadi ada juga yang ngomong tidak bisa memulai, bingung. Ya kalau ini saran saya sih, temukan orang yang bisa teman-teman jadikan partner, atau temukan mentor yang bakal mengarahkan Anda semua menuju keberhasilan. Ada yang ngomong juga sibuk dan terlalu muda. Wah, justru ya teman-teman, kalau kita lagi sibuk, kalau kita masih muda, itulah waktu yang paling tepat kita untuk menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk membangun bisnis. Kenapa? Karena kita sekarang sibuk, kita pengen nantinya untuk punya banyak waktu luang. Kalau kita sekarang lagi muda, kita pengennya nanti tua kita menikmati waktu, ya. Seperti itu mindsetnya dulu yang kita benarkan, ya. Nah, itu tadi penjelasan seputar yang namanya mindset. Nah, yang selanjutnya nih teman-teman, tentang yang namanya passion. Jadi apa itu passion di dunia kerja? Bukan passion tentang pakaian, ya, tapi tentang gairah. Jadi ada yang berbicara tentang bahwa passion ini adalah hobi yang dibayar. Bahwa passion ini adalah seperti kita kerja tapi tidak kerja. Jadi kita menikmati pekerjaan kita. Itu adalah passion. Nah, jadi bagaimana cara menemukan passion dalam diri, ya? Jadi passion itu macam-macam teman-teman. Ada yang passionnya seperti saya, ya, menyukai dunia online. Ada juga passionnya fotografi, desainer. Ada yang passionnya mengajar dan lain sebagainya. Ada teman-teman. Nah, jadi ini ada bagaimana caranya kita menemukan passion itu. Yang pertama, passion itu, ya teman-teman, harus dicari. Ya, kalau memang Anda ada yang sudah tahu passionnya apa, ya sudah, itu aja yang dimaksimalkan, itu aja yang dijalankan.
Tapi kalau masih belum menemukan passionnya, ya dicari. Carinya bagaimana? Ya pertama ya, passion itu bisa lebih dari satu. Ya bisa jadi passion teman-teman ada 2, ada 3, ada 4, banyak. Bisa jadi ya. Dan kalau memang sudah punya passion, buat passion teman-teman itu bisa menghasilkan. Jangan cuma jadi passion doang ya, harus menghasilkan sehingga bisa menjadikan manfaat untuk kita atau sekitar kita ya. Kemudian tanyakan kepada diri kita sendiri, kita itu suka apa? Dan biasanya kayak gini, sesuatu yang kita kerjakan di sela aktivitas kita itu mungkin passion teman-teman. Misalkan nih lagi sibuk seharian, pagi siang sore misalkan kerjaan, kemudian malam kan capek, tapi tiba-tiba temen ada yang hubungin untuk main futsal, misalkan ada untuk main badminton. Nah itu kan padahal capek tapi mau. Ya itu mungkin passionnya memang suka futsal, suka main badminton. Ada juga mungkin suka main sosial media, kan bisa dimanfaatkan tuh untuk menjadi influencer, untuk menjadi selebgram ya kan, dan punya penghasilan dari paid promote, endorse kayak gitu kan, bahkan bisa menjadi brand ambassador. Nah jadi passion itu mesti ditemukan kemudian dikembangkan ya, jangan stuck kayak gitu-gitu aja. Jangan kita terlalu banyak menghabiskan waktu yang sia-sia dengan passion kita yang tidak menghasilkan ya. Jadi passion itu bisa jadi ya teman-teman juga tidak luar biasa, jadi bisa jadi passion kita itu tidak hebat ya. Jadi kalau memang passion kita kebetulan memang tidak hebat, tidak luar biasa seperti orang-orang di luar sana, tidak masalah ya. Tetap kita having fun lah dengan passion kita. Tapi kalau saran saya teman-teman, cari dulu usaha, cari dulu bisnis yang memang sesuai dengan passion kalau bisa. Kalau memang tidak, singkirkan dulu ya, utamakan dengan sesuatu bisnis yang memang menghasilkannya cepat ya, profitnya lumayan, membesarnya cepat ya. Baru setelah nanti modal banyak, uang banyak, sistemnya sudah jalan, baru teman-teman boleh menjalankan passionnya. Karena saya memiliki kenalan yang teman saya ini, dia sangat suka sekali yang namanya traveling ya, naik gunung berbagai kota kayak gitulah. Nah tapi pada saat dia itu sudah tahu impiannya, dia pengen membuka usaha, dia tinggalkan dulu passionnya ya. Jadi selama bertahun-tahun teman saya itu sudah mulai tidak nongkrong lagi, sudah mulai tidak naik gunung lagi, tapi sudah fokus untuk menjalankan bisnisnya. Nah alhasil beberapa tahun dia menjalankan bisnisnya, sudah mulai besar, bisnis sudah makan autopilot ya, sudah tersistem jalan sendirinya. Dia hampir setiap hari sudah mulai jalan-jalan karena bisnisnya sudah jalan dengan sendirinya ya. Jadi passion itu bisa kita kesampingkan dulu ya, sebagai nantinya kalau kita sudah bisnisnya besar, kita bisa sepuasnya having fun dengan passion kita ya. Itu ya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang bisnis Anda semua ya, start your own business, mulai bisnis kita sendiri ya. Basic stepsnya seperti ini. Pertama teman-teman mesti harus dan wajib punya yang namanya impian. Kenapa impian? Karena begini teman-teman ya, pada saat kita bekerja di sebuah perusahaan atau menjadi seorang pegawai negeri ya, kita tuh pasti punya yang namanya atasan. Kita punya atasan, kita punya daily jobnya, apa yang harus kita kerjakan. Tapi pada saat kita memulai bisnis, kita yang menentukan kerjaan kita bagaimana, penghasilan juga kita mesti harus tentukan, dan kita juga tidak punya yang namanya bos. Maka dari itu, kalau kita menjalankan usaha, kita mesti punya yang namanya impian. Ya, impian ini yang bakal menjadi bos kita. Misalkan impian kita pengen punya yang namanya rumah, ya, punya rumah sendiri, ya. Rumah itu yang kita jadikan impian, maka pada saat kita lagi misalkan males-malesan, kita lagi liburan misalkan, lagi kurang produktif, kita ingat impian kita pengen punya rumah, kita bakal termotivasi lagi, kita bakal kerja lagi. Nah, maka dari itu penting untuk punya impian. Bebas impian teman-teman seperti apa. Punya penghasilan tambahan, bahagikan orang tua, jalan-jalan ke luar negeri, mungkin memiliki rumah dan mobil baru, dan lain sebagainya ya. Temukan impian dulu, dan impian itu kalau bisa yang bisa memotivasi teman-teman ya. Seperti itu. Yang kedua,
belajar dari orang sukses ya. Kalau biasa kita sebut mentor atau guru atau coach ya. Jadi basic step untuk kita memulai bisnis yang pertama harus memiliki yang namanya impian. Karena kata-kata orang sukses tadi juga mengatakan 95% orang sukses itu punya impian, punya dream book ya. Yang kedua, miliki mentor ya, miliki orang yang sudah sukses dan dia mau men-sharingkan berbagi ilmu bagaimana dia menjalani bisnisnya. Dan temukan juga seseorang yang sesuai, yang relevan dengan bisnis teman-teman. Misalkan teman-teman sebagai contoh ya, pengen buka usaha martabak ya, buka usaha martabak. Temukan di sini disuruh untuk belajar dari orang yang sukses, orang yang relevan. Teman-teman artinya harus belajar dengan yang bisa jualan atau berbisnis martabak juga. Jangan tanya ke paman nasi goreng ya, lepas ilmunya kita. Beda caranya, beda strateginya. Jadi harus relevan martabak, ilmunya belajar dari orang yang sukses dari jualan martabak juga. Ya, seperti itu contohnya. Karena seorang mentor itu ya teman-teman seperti pemandu gunung. Jadi kalau kita umpamakan puncak gunung itu adalah puncak kesuksesan ya, maka mentor itu adalah pemandu. Mentor itu yang sudah bolak-balik dan hafal bagaimana proses dan tantangan di perjalanan. Kita tinggal ikutin aja kata mentor, kalau bahasanya itu manut ya. Ikuti aja kata mentor, maka kita bakal bisa sampai juga ke puncak ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya temukan solusi atas masalah ya. Nah, kalau yang ini bisa teman-teman untuk pakai menentukan produk apa yang bakal teman-teman jual ya. Jadi produk yang bagus yang bisa secara luas itu teman-teman bisa mencari masalahnya dulu. Kira-kira apa sih masalah di masyarakat ini? Kemudian Anda semua buat solusinya dan itu yang bakal dipromosikan. Ya, itu yang bakal menjadi lebih besar bisnisnya ya. Itu cara menentukan produknya salah satu seperti itu. Nah, selanjutnya juga teman-teman mesti buat goal setting ya. Jadi impian dan goals itu agak berbeda. Jadi goal setting itu bisa teman-teman buat listnya. Misalkan seperti ini, impiannya pengen punya rumah mewah, pengen punya rumah deh. Impiannya pengen punya rumah. Goal settingnya bagaimana teman-teman bisa mencapai itu, mencapai rumah itu. Apa yang harus teman-teman capai per bulannya, per minggunya, per harinya, daily jobsnya bagaimana. Nah, itu adalah goal setting ya. Jadi mesti terperinci. Kalau misalkan sudah terperinci, kerjaan besar itu akan terasa ringan kalau kita cicil kerjaannya ya. Seperti itu. Dan selanjutnya mulai aja teman-teman. Tidak usah terlalu ruwet, tidak usah terlalu pusing memikirkan. Bisnis ini agak kompleks ya sebenarnya, cuman kalau teman-teman mulai aja dulu ya, learning by doing, belajar dari melakukan, bakal lebih mudah, bakal lebih enak, gampang kayak gitu. Jadi jalani aja bisnisnya. Karena Mark Zuckerberg juga mengatakan bahwa dia dulu pada saat membangun yang namanya Facebook, dia tidak tahu bakal sebesar apa Facebook, bahkan tidak menyangka bahwa bisa sebesar ini. Dia dulu pengen cuma menghubungkan orang-orang di kampus kayak gitu doang ya. Tapi pada saat memulai, ide-ide itu bakal bermunculan ya. Jadi kuncinya mulai aja ya, start now. Oke. Nah, yang selanjutnya nih ya teman-teman, pembahasan kita yaitu tentang apa aja alasan orang-orang itu bisa gagal berbisnis ya. Jadi ada berbagai macam alasan nih akan saya rincikan. Yang pertama ya teman-teman, itu orang kenapa jadi gagal berbisnis biasanya karena zona nyaman ya. Dia sudah terlalu enak di zona nyaman yang sebenarnya tidak aman ya. Jadi untuk teman-teman nih yang masih berada di zona nyaman, mulailah habit baru, mulailah kebiasaan baru ya. Karena zona nyaman itu sebenarnya masih belum aman. Kalau teman-teman penghasilannya masih gitu-gitu aja, kalau masih ya kurang produktif lah, kalau masih belum banyak bermanfaat, keluar aja dulu dari zona nyaman ya. Biasanya pebisnis itu kenapa gagal? Karena dia masih keenakan dengan zona nyamannya. Maka dari itu kita mesti buat habit baru, yang mana misalkan dahulu ya kita itu males baca buku dan lain sebagainya. Mulailah untuk belajar
belajar untuk keluar dari zona nyaman. Nah, yang kedua, teman-teman itu mesti membenarkan lagi mindsetnya. Mindset berbisnis itu mungkin belum benar. Kenapa jadi gagal berbisnis ya? Ada yang berpikir mungkin mindsetnya begini, pada saat memulai bisnis itu akan jalannya mulus saja, akan lancar. Sebenarnya tidak ya. Namanya sukses itu suka proses ya. Kalau kita menyukai proses, kita pasti bakal sukses ya. Jadi mindsetnya mungkin belum benar. Terus untuk bisa sukses berbisnis, kita mesti punya yang namanya 3 hal: skill, knowledge, dan networking. Skill itu kemampuan, kemudian knowledge pengetahuan, networking yaitu jaringan ya. Kita harus punya link, punya banyak pertemanan. Dan biasanya juga kenapa orang gagal itu karena tidak memiliki mentor tadi. Dia bingung mau konsultasi kemana, dia bingung mau bertanya kemana, tanya ke temennya, temennya ternyata belum pernah berbisnis, konsultasinya ke sana, salah deh tipsnya. Nah, maka dari itu perlu memiliki coach atau mentor yang tepat ya, yang sukses, yang praktisi, bukan teori. Seperti itu. Dan mungkin juga salah yang namanya strategi pemasaran, yang sudah menghabiskan banyak uang untuk promosi nih, bakar duit ya bahasanya, tapi tidak tepat ya. Produknya yang sebenarnya bagus untuk ditawarkan secara konvensional, secara offline, malah dipromosikan secara online. Atau mungkin sebaliknya, produknya ini bagus sekali untuk dipromosikan secara online, tapi tidak menguasai tentang online. Itu salah satu mungkinnya kurang melek teknologi. Maka dari itu untuk kita ya mesti terus belajar dan ikuti perkembangan zaman ya, karena kata Mark Zuckerberg, satu-satunya risiko di dunia yang teknologi dan informasi dan perkembangan bumi ini sangat cepat adalah sama sekali tidak mengambil risiko. Jadi kalau teman-teman masih berada di zona nyaman dan tidak mau mengambil risiko sama sekali, Andalah yang paling banyak mendapatkan resiko sebenarnya ya. Itu kata-kata Mark Zuckerberg loh, bukan dari saya. Oke, nah selanjutnya adalah evaluasi. Kita pada saat menjalankan bisnis itu mesti harus terus-menerus mengevaluasi apa aja yang sudah kita kerjakan, apa aja yang belum kita kerjakan, apa aja yang akan kita kerjakan. Ya, simpelnya kayak gitu teman-teman. Oke. Masuk ke selanjutnya itu tentang strategi marketing. Nah, bagaimana strategi marketing kita pada saat memulai usaha ya. Jadi ini yang basicnya dulu, tapi yang basic ini sudah lumayan sekali ya teman-teman. Nah, apa aja strategi marketingnya? Yang pertama, teman-teman itu bisa memanfaatkan atau memaksimalkan inner circle dulu. Ya, nanti bakal saya jelaskan ya. Yang kedua bisa promosi organik ya, yang secara alami. Yang ketiga bisa yang berbayar, yang biasanya untuk paid promote, endorse ads, iklan, membayar orang untuk menjadi ambasador dan lain sebagainya ya. Nah, kan saya jelaskan yang pertama, promosi inner circle. Promosi inner circle itu adalah kita mempromosikan dari orang-orang yang kita kenal, mulai dari keluarga inti, keluarga besar, teman dekat, sahabat, teman, bahkan followers pun bisa kita promosikan di sana ya. Jadi ya teman-teman, melalui inner circle itu pertama yang harus dilakukan adalah buat list nama, list data, database ya. Itulah kenapa para marketing itu punya yang namanya database, punya namanya pipeline, punya yang namanya daftar nama. Nah, karena melalui daftar nama itulah calon-calon konsumen kita, calon-calon pelanggan kita. Ya, jadi buat list data, daftar namanya dulu. Ya, kemudian kita tawarkan ke mereka, kita promosikan ke mereka. Bebas mau soft selling atau hard selling. Dengan hard selling dengan catatan jangan memaksa. Ya, kemudian gunakan teknik closing yang tepat. Saya sarankan teman-teman baca buku 30 Hari Jago Jualan dari Dewa Eka Prayoga. Kemudian teman-teman juga follow up ya, karena biasanya ada juga orang yang tidak mengambil keputusan untuk membeli saat itu juga. Kemudian gunakan teknik follow up ya. Follow up itu menghubungi lagi bagaimana keputusannya, apakah pengen beli atau enggak. Juga gunakan teknik cross selling untuk menawarkan produk yang lain, atau upselling atau menawarkan produk yang lebih banyak, lebih tinggi harganya, kayak gitu ya, bisa ditawarkan. Kemudian follow up tadi ya, ditawarkan lagi. Nah, itu adalah strategi inner circle, adalah promosi ke kenalan kita dulu ya teman-teman. Karena saya pernah baca sebuah buku bagaimana cara meraih omset 100 juta pertama Anda.
ya, itu dengan cara inner circle. Jadi saya coba terapkan dan alhamdulillah teman-teman, melalui inner circle saya mendapatkan atau menghasilkan omset 100 juta pertama saya melalui inner circle, ya. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa mencoba tips ini. Ya, selanjutnya ada promosi organik. Jadi promosi organik ini ya teman-teman, kalau kita bicarakan ada online ada offline, ya. Kalau di offline misalkan online ya, kita gabung aja deh kedua-duanya. Jadi kan pertama, kita organik ini secara alami, artinya tanpa mengeluarkan uang sedikit pun dalam biaya promosi, ya. Pertama, teman-teman bisa memanfaatkan inner circle tadi, orang-orang yang kita kenal tadi ya. Jadi misalkan nih, kita mempromosikan ke teman kita, dia nggak beli, ya. Kalau nggak beli, jangan langsung tinggalkan aja, tapi kita minta referensi. Ada nggak nih kira-kira yang tertarik atau pengen beli produk ini? Kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa, tapi selanjutnya kita minta promosikan sama mereka, ya. Jadi jangan sampai nol besar. Kita kalau dia menolak, kemudian referensi juga nggak ada, ya kita minta promosi aja sama mereka, kayak gitu teman-teman. Maka itu adalah promosi gratis dari inner circle. Yang selanjutnya, kalau mereka memang beli ataupun sudah kita punya pelanggan ya, dari pelanggan itu kita minta promosikan, ya. Itu adalah promosi gratis, ya. Nah, maka akan semakin meluas, dari pelanggan satu akan mempromosikan ke followersnya, mungkin ke teman-temannya, ke kenalannya, maka bakal meluas lagi. Seperti itu strateginya. Dan bisa juga menggunakan sosial media, ya. Kalau melakukan sosial media, bisa teman-teman main posting, ya, mulai posting di sosial media sehingga ada orang yang tertarik, ya, mendatangi toko kalian atau memang toko kalian online, bisa juga kayak gitu, ya. Dan ini promosi organik. Ada juga yang berbayar atau anorganik. Itu teman-teman bisa menggunakan banner atau spanduk, ya, buat banner spanduk yang menarik, didesain dengan yang bagus, ya, menggunakan teknik-teknik yang menarik ya, kayak gitu. Nah, kemudian bisa juga teman-teman memanfaatkan sosial media untuk promosi seperti paid promote atau endorse. Dan kalau sudah mulai ahli ini di dalamnya, bisa teman-teman gunakan Facebook Ads, ya, Instagram Ads, bahkan Google Ads, atau yang sekarang ya mungkin TikTok Ads, ya, bisa sudah mulai ada kayak gitu. Nah, coba aja teman-teman iklankan seperti itu, promosi yang berbayar ya, tapi perlu analisis yang bagus, ya, harus punya anggaran iklannya juga, dan jangan sembarang mengiklan, karena ada ilmunya juga soal ini. Nah, ya, itu ya teman-teman penjelasan tentang yang namanya kewirausahaan. Semoga teman-teman memahami nih dari penjelasan saya 30 menitan tadi, ya. Dan ini kita buka sesi tanya jawab. Semoga teman-teman kalau memang ada pertanyaan, kita langsung diskusi aja, tanyakan ya untuk panitia. Dan kalau memang bingung, bisa nih, kan videonya di setel ulang atau ditonton ulang kalau pengen memahami lebih jelasnya lagi, kayak gimana, ya. Mungkin itu aja ya teman-teman, pembahasan tentang kewirausahaan, tentang mindset, passion, bagaimana cara kita memulai bisnis, kesalahan para pebisnis, bahkan yang terakhir teknik promosi. Nah, oke, kalau ada pertanyaan teman-teman, kita lanjut untuk sharing dan diskusi di sesi pertanyaan ini ya teman-teman. Mungkin itu ya dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak manfaat dari video sharing ini. Saya juga mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaian materi ini agak kurang jelas, atau mungkin teman-teman merasa ini ilmunya sudah dipelajari mungkin, ya. Saya mohon maaf karena saya manusia juga ya, yang memiliki banyak kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin itu aja ya teman-teman. Saya Ahmad Rupit Ramadan. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Sukses untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.